Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah masih izinkan kita berjumpa, bersua dan bertatap muka untuk sama-sama kita mengikuti pengajian yang diadakan oleh BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim Kota Lusmawe, yang dipelopori oleh Ibu Wakil Wali Kota, dan juga di sini ada tim dari Dinas Syariah Islam, ada Bu Yasmin, ada Bu Sandia, dan tim-tim lainnya. Padahal bukan tim-tim sang gede Papua gede jadi. Iya, maksudnya banyak orang ya, banyak tim. Alhamdulillah kita sudah bisa berkumpul bersama. Dan hari ini mungkin saya minta maaf pertama, mungkin agak terlambat karena tadi pemberitaannya juga pukul 2:30 dan kata ada pengajian rutin dari guru kita bersama, rekan Donduan juga di Tasawuf Kota Lusmawe. Sebetulnya kalau tahu ada beliau, mungkin saya nggak usah datang lagi gitu. Ya alhamdulillah, terima kasih kesempatannya Gure. Semoga kita bisa mengikuti pengajian sampai akhir tiba waktu asar nantinya. Selawat beriring salam, mari kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Muhammad penghulu kita, Nabi kita, dan juga beliau tercatat sebagai Nabi akhir zaman. Dari 313 Nabi dan Rasul, dan dari jumlah total 124.000 Nabi semuanya, beliau adalah Nabi Khatamil Anbiya, artinya penutup para Rasul. Dimana setelah beliau diutus, tidak ada lagi yang boleh mengaku Nabi, tidak boleh lagi ada yang mengaku Rasul atau utusan Allah, karena dengan hadirnya beliau ini sudah ditutup kenabian. Dan baru saja, tepatnya hari ini hari ke-11, kita memperingati hijrahnya beliau, yaitu tahun baru Hijriah 1 Muharram, dan tepatnya hari ini kita berada pada tanggal 11 Muharram. Tahun berapa? 2019? Ya 1441 ya, bukan 2019 ya. Tahun Hijriahnya kadang kita lupa, 1441 Hijriah. Berarti tepat Rasulullah sudah berhijrah itu selama 1440 tahun. Dan mungkin di saat inilah, di pengajian ini kita akan coba membahas apa saja kelebihan dan fadilah yang ada dalam bulan Muharram ini, dan apa yang dapat kita lakukan baik amaliyah dan juga ubudiyah agar kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan saya yang pertama dan terutama sekali kepada Al-Mukarram Guru kita bersama, alhamdulillah yang sudah mengisi pengajian tadi. Saya tadi sudah hadir di bawah tapi nggak pernah naik, maksudnya rumahnya mio kanarimung artinya mungkin mia HDJ, tapi ya karena memang sudah ditelepon tadi oleh Bu Najma dan Dinas, naik aja Ustadz, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, ini kita duet, dan alhamdulillah dengan kehadiran beliau, insya Allah mungkin yang salah, yang silap mohon koreksi juga dari Al-Mukarram, dan juga penghormatan saya juga kepada Ibu ya Wakil Wali Kota dan seluruh tim BKMT yang sudah hadir hari ini, terutama sekali kepada ibunda saya dan para jamaah, ibu-ibu yang telah hadir di sini. Bapak Rizky, sekdes kepada kenal tidak? Iya, luar biasa. Di sini sekdesnya juga teman saya juga, alhamdulillah. Karena tim di sini Muara Satu kebetulan banyak tim-tim kita dari Tastafi yang menguatkan di sini, dan insya Allah kami doa mudah-mudahan seluruh kaum ummi yang hadir di Pak Uronyo mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pengajian kita hari ini, saya ada bawa sebuah kitab. Nama kitabnya An-Nawadir. Kitab ini adalah taklif atau karangan dari Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Kitab ini unik karena kecil, tapi memuat banyak kisah yang menarik di dalamnya, kisah-kisah dan cerita, dan banyak menjadi referensi para ulama kita. Jadi banyak yang khutbah, ceramah, tausiah, banyak ngambil bahan dari sini. Karena di sini banyak cerita-cerita yang
terkait dengan fadilah ibadah. Salah satunya mungkin yang akan kita angkat hari ini ya, adalah kisah yang berkenaan dengan Asyura. Jadi ya, Al-Hikayatul Khamisah was-Sab'un berarti kisah yang ke-75 fi fadli yaumi Asyura, pada kelebihan hari Asyura. Jadi kita akan sedikit mengaji dan mengkaji kitab ini, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi para ibu-ibu semuanya. Tapi sebelum itu, di tengah pengajian bila ada yang kurang paham atau mau ditanyakan, silahkan tunjuk tangan, tidak perlu dikomando, artinya langsung bertanya. Karena di sini dari panitia tadi ada menyiapkan sedikit bingkisan, jadi ada hadiah bagi yang mau bertanya. Mau bertanya baik tentang tema kita atau di luar tema. Jadi ada beberapa hadiah di sini. Yang mau bertanya langsung tunjuk tangan, dan karena saya nggak tahu, maju ke depan boleh, atau kalau ada mic wireless atau mic yang bisa diarahkan boleh dibawa ke sana. Insya Allah hadiahnya boleh dibawa pulang. Ini tujuannya biar seluruh jamaah Majelis Ta'lim Kota Lubuk semangat semuanya dalam mengikuti pengajian. Semangat semuanya ya, udah ada hadiah ya. Insya Allah. Jadi pertanyaannya boleh tentang pengajian kita, boleh bukan tentang pengajian ini. Jadi boleh bebas. Yang penting mau bertanya. Kenapa? Dalam mengikuti pengajian ada beberapa hal yang membuat kita ingat. Salah satunya dengan bertanya. Jadi kasratul masalah, yaitu banyak bertanya itu sebenarnya bagus. Saat kita bertanya, kita akan ingat materi dari pengajian tersebut. Jadi budayakan bertanya, karena Tengku juga kalau ngajar hanazah temannya dengar-dengar bagus ngebut. Jadi silahkan bertanya, boleh tentang apa saja. Yang penting kita ada semangat untuk bertanya, dan ini kita tularkan kepada anak-anak kita nantinya. Anak-anak yang hadir hari ini, lihat semangat dari ibu-ibunya, supaya nanti ke depannya kita semua ada budaya untuk bertanya. Karena dengan bertanya, insya Allah ada banyak kupasan ilmu. Jadi kita lihat ada banyak orang yang pintar itu karena kritis. Jadi beberapa di tempat pengajian sebelumnya ada juga yang kritis, tapi kritisnya sampai dirawat di rumah sakit gitu. Jadi bukan kritis sakit, tapi kritis bertanya. Silakan bertanya saja. Yang penting mudah-mudahan menjadi materi dan tambahan ilmu bagi kita semua ya. Baik, kita mulai pengajiannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga semua kita yang hadir hari ini di majelis ilmu hari ini, Allah berikan manfaat dengan ilmunya pengarang, baik dunia maupun di akhirat, amin. Al-Hikayatul Khamisah was-Sab'un fi fadli yaumi Asyura. Bermula ini adalah hikayah yang ke-75 pada menyatakan kelebihan hari Asyura. Nah, hari Asyura ini siapa yang tahu? Hari Asyura itu hari apa? 10 Muharram. Luar biasa, banyak kalian jawab, jadi nggak bisa dikasih hadiah ya. Ya luar biasa. Ya bagus, alhamdulillah semua tahu ya. Asyura itu dari asyaratun. Mungkin anak-anak kita sudah tahu, wahidun 1, isnani 2, salah satun 3, ya sampai arbaatun, khamsatun, sadisatun sampai 10 Asyura. Sebelum Asyura hari ke-10 ada hari ke-9 namanya hari Tasu'a. Cara mundur. Sangat apa itu boleh. Ya alhamdulillah luar biasa, pintar-pintar semua ibu, luar biasa. Artinya saya bawa tadi dua kontainer nih ya, baru cukup. Ya luar biasa. Makanya nanti yang bertanya saja, kalau saya tanya kalau bisa jawab semua nanti. Nah, hari Asyura ini adalah hari yang sangat agung, sangat hebat. Mengapa? Karena Rasulullah SAW di saat beliau hijrah. Nah ini sambil saya tanya, tapi yang saya tanya nggak saya kasih hadiah ya, yang mau bertanya saya kasih hadiah. Rasulullah itu kalau ada yang tahu melakukan hijrah di bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Muharram, belum? Ada yang tahu? Malas jawabnya ya, karena nggak ada hadiah. Iya, Rasulullah berhijrah di bulan Safar. Nah, bulan Safar.
Dan beliau melaksanakan perjalanan 8 hari 8 malam. 8 hari 8 malam sampai berakhir di bulan Rabiul Awal. Berarti beliau sampainya ke Taif atau ke Madinah sekarang itu di bulan Rabiul Awal. Lalu kenapa penanggalan pertama hijrah itu diambil di bulan Muharram? Siapa yang tahu? Saya kasih dia boleh? Ada yang tahu? Mengapa? Kan tadi hijrahnya di bulan Safar, berakhirnya di bulan Rabiul Awal. Artinya sampainya itu 8 hari 8 malam. Berarti beliau di akhir Safar berangkatnya, sampainya di awal Rabiul Awal. Kenapa di penanggalan hijriah kita diawali dengan bulan Muharram? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan, ada yang tahu atau ada yang tempe? Karena 12 bulan, luar biasa. Ya, jawabannya hampir tepat, saya sempurnakan. Al-Quran jelaskan, Itna asyara syahran, ada 12 bulan di situ. Dan ternyata bulan ini dipilih oleh salah seorang sahabat Rasulullah. Ada yang tahu siapa namanya? Yang memilih bulan Muharram ini sebagai bulan pertama. Kalau mau dicatat boleh, ini ilmu. Sahabat yang pertama, iya, Umar bin Khattab, yang membuat penanggalan hijriah. Nah, penanggalan hijriah ini dibuat berdasarkan musyawarah. Ini artinya apa? Kalau ibu-ibu pegat sesuatu hal, utamakan musyawarah. Sayyidina Umar bin Khattab juga, beliau mau melakukan sesuatu juga melakukan dengan musyawarah. Jadi menyotamupakat, ada lampu jerat pinggir begala. Nah, upayakan Pak lampu jerat yang pada begala pakat aja. Kira-kira emang kakurun peng begala aja lampu jerat. Nah, posisi ini terjadi karena Sayyidina Umar bin Khattab begitu sedih setelah meninggalnya, setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah wafat, saat itu Umar yang paling sedih. Beliau ngamuk, beliau ngambek, dan juga marah-marah. Bahkan beliau menghunus pedang, hampir membunuh beberapa orang. Saat itu yang menenangkan adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang paling senior, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu gelar, jadi bukan Abu Bakar bin Siddiq, tapi As-Siddiq artinya gelar. Kenapa gelar As-Siddiq? Kunyahnya karena kenapa disebut As-Siddiq gelarnya? Ada yang tahu? Atau saya bagi hadiah aja karena pertanyaan saya? Disebut As-Siddiq karena beliau adalah orang yang pertama membenarkan Rasulullah. Dan nama beliau juga disebut Abu Bakar juga karena bakar itu artinya berpagi-pagi. Beliau juga disebut itu karena yang pertama masuk Islam dari kaum laki-laki. Nah, saat itu turun Abu Bakar menjelaskan tentang suatu ayat yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Telah lewatlah sebelum Nabi Muhammad itu rasul-rasul yang lain. Ada Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim dan seluruhnya sebelum Nabi Muhammad. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah apabila Rasulullah Nabi Muhammad itu telah wafat, kalian akan kembali ke agama sebelumnya? Akan kafir kembali? Apakah agama ini cuma ada karena Nabi Muhammad meninggal kalian akan kafir? Itu yang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan alhamdulillah Umar pun tenang karenanya. Ketika beliau memerintah sebagai khalifah, lalu beliau mengadakan musyawarah bagaimana agar ada penanggalan. Karena selama ini surat-surat yang sampai dari Raja Kisra, Raja Persia, Raja Romawi, semuanya bertanggalkan Masehi. Tahun Masehi kita saat ini sudah 2019. Jadi sudah duluan tahun Masehi daripada tahun Hijriah. Nah, jadi saat itu surat-surat dari kaisar-kaisar semuanya bertuliskan Masehi seperti kita sekarang.
Makanya Sayyidina Umar ingin ada penanggalan yang menandakan bahwa kita Islam ini berkuasa. Dibuatlah penanggalan Hijriah. Saat itu dibuat rapat, ada usulan-usulan. Kira-kira bulan apa yang paling pantas kita buat di pertama? Kalau tanggal penanggalan Islam semua berdasarkan bulan. Artinya itu nggak bisa ditetapkan. Tanggal satunya tetap kita lihat anak bulan atau hilal. Jadi itu nggak bisa ditentukan. Tapi bulannya bisa. Bulan apa yang pertama ditetapkan sebagai awal bulan? Ada yang menyarankan Rabiul Awal. Kenapa? Memperingati kelahiran Rasulullah. Ada yang menyarankan bulan-bulan lainnya. Sehingga terakhir dari rapat diambil kesepakatan bulan yang diambil adalah Muharram. Kenapa? Seperti dijelaskan tadi, ada 12 bulan dan bulan Muharram terdapat setelah bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan di mana kita melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji adalah ibadah puncak dalam Islam. Ketahui rukun Islam ada 5, mengucap 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Jadi kalau sudah haji, ibadahnya sudah sempurna, sudah mendapat predikat paripurna. Karena sudah sempurna, awal setelah itu baru kita seperti ke bensin, mulai dari nol ya Pak. Ya, jadi dimulai dari nol kembali, makanya ya silakan. Ya, pertanyaan pertama ya, catat namanya. Iya nggak apa-apa, biar semangat. Nama-nama bulan Hijriah ini, iya. Apakah sudah ada sebelum awal tahun Hijriah atau dibuat setelah waktu ada tahun Hijriah itu? Iya, luar biasa. Dengan Bu apa Bu? Bu Linda. Silakan Bu, ambil aja Bu. Nah, biar semangat yang lain. Saya suka seperti ini. Ya Bu Linda ya. Silakan Bu, boleh maju Bu. Dipilih aja Bu, daripada nanti habis orang lain dapat ibu nggak dapat, nyesal juga bukan? Silakan Bu Linda. Ini belum pernah kenal sebelumnya ya, jadi belum nggak ada saya bilang nanti nanya ini ya, nggak ada. Nah, apakah nama-nama bulan di dalam tahun Hijriah sudah ada sebelumnya atau baru dicanangkan waktu itu? Apakah berapa ini bulan apa kita buat ya? Oh, karena ini ada Tengku Ramadan makanya kita buat bulan Ramadan. Tidak. Ternyata bulan-bulan ini sudah ada sebelumnya. Bahkan Allah menyebut nama-nama bulan ini dalam Al-Quran. Ingatkan waktu kita bulan Ramadan ada dibacakan ayatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ada namanya dalam Al-Quran, bulan Ramadan. Saat itu Rasulullah masih ada. Dan itu tahun 2 Hijriah. Artinya belum meninggal Rasulullah. Jadi bukan penanggalan itu pada saat penamaan bulan pada saat peletakan itu tadi tahun Hijriah. Akan tetapi sengaja ini ditaruh pertama supaya karena setelah Zulhijjah, setelah haji ibadah yang paripurna, maka kita dimulai dari nol kembali. Artinya kita sudah sempurna, kita mulai bagi yang jamaah kita ada yang berangkat haji dan sudah pulang tahun ini dari Pulau belum pulang ya. Jadi kalau sudah pulang nantinya orang yang pergi haji itu akan melaksanakan kembali ibadah-ibadah sebelumnya secara lebih sempurna. Yang dulu sebelum pergi haji sholat, setelah pulang haji sholatnya insya Allah lebih sempurna. Karena haji ini biasanya harus merubah orang. Kalau tanda-tanda haji mabrur dia berubah. Lihat nanti kalau dia sebelum pergi haji sedekahnya berapa. Misalnya sebelum pergi haji kerit kali, begitu ada celeng lewat sedekah 1000. Setelah pulang haji alhamdulillah Ustaz berubah. Udah banyak kasih sedekah, udah berapa? 2000. Ya nggak banyak juga, kalau bisa nanti jamaah haji ya udah pulang ingatkan kalau dulunya 1000 jadi minimal 100.000 gitu. Jadi upayakan minimal ada peningkatan dalam ibadah. Nah, jadi ngomong-ngomong soal hadiah, kita ini kan ada siapkan hadiah juga nih. Jadi ya saya juga ada siapkan amplop di sini. Sebenarnya saya mau bikin hadiah juga, tapi hadiahnya belum saya tulis. Ya, saya ada siapkan amplop, tapi amplopnya masih kosong. Ada yang mau isi? Jadi kita bikin permainan sedikit ya di awal acara kita. Nah, permainannya ini gampang sekali. Di sini ada berapa amplop ya saya beli? Boleh tolong ambilin deh amplopnya. Oh iya, maaf ya. Terbang. Dingin di sini ada kipas angin. Ya.
Di sini ada 7 amplop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sengaja saya bikin permainannya biar nggak ngantuk ya. Nah, kira-kira, nah ini ada bolpen, ada kertas. Kertasnya kertas biasa. Kertas apa namanya ini? Post-it ya. Kertas biasa ya, kosong maksudnya. Bolpennya bolpen biasa. Mau dicek boleh, mau ya nggak ada yang spesial sih. Hanya kamu yang spesial di hatiku ya. Jadi nggak, yang ini nggak spesial. Nah, kira-kira dari ini semua saya mau ngasih hadiah nih untuk ibu-ibu ya yang sudah hadir ke majelis ini. Hadiahnya kira-kira apa yang maunya ya? Ada yang mau hadiah? Coba usul ide hadiah apa maunya? Hadiah umrah dong. Tiket umrah, saya tulis ya. Tiket umrah ya. Oke, ada lagi? Ada 7 macam hadiah kira-kira. Ada yang mau hadiah lain? Dari tangan ada yang mau hadiah lain? Saya tulis tiket umrah. Boleh dong tuh. Hadirkan Ustadz Somad. Hadirkan Ustadz Somad ya. Ya, kehadiran Ustadz Somad ini hadiahnya kedua. Contoh aja, nggak apa-apa. Nanti kalau memang ini terpilih ya kita coba. Hanapeng kita tidak pernah terbegala dalam potret. Kita coba di dalam potret. Oke, ya. Selanjutnya apa lagi? Kan, apa Bu? Transport wisata religi ya. Iya. Rencana mau kemana Bu? Al-Aqsa, Uzbekistan. Yang dekat aja. Waalaikumsalam ya Bu. Ketemu lama aja ya, wisata religi ya. Labuhan Haji, oke. Ya, Labuhan Haji. Ya. Luar biasa. Tempat cinta berlabuh kan? Ya, lain apa lagi? Ada lagi? Rumah Yayasan Tahfidz. Berarti ini rumahnya Bu ya? Saya kasih hadiah rumahnya Bu. Yayasannya apa rumahnya? Nggak mau rumahnya? Rumah sekaligus perumahnya ya. Perumah ya. Rumah Yayasan Tahfidz. Iya. Lain? Kalau saya mahal-mahal tentu wireless saja toa untuk ngaji. Wireless toa 1, 2, 3, 4 ya wireless toa. Jangan memimpi, maksudnya yang nyata aja. Iya. Iya. Enggak, ini ngasih nggak ngasih tergantung kalian. Jadi hadiahnya cuma 1 nanti. Kita pilih yang mana salah satu dari ini ya. Iya. Lain ini udah 1, 2, 3, 4, 5. 2 lagi. Boleh. Ustaz apa? Ustaz apa aja? Gimana? Ini yang udah hadir hari ini sudah UG, Ustaz Gaul, Ustaz Ganteng, Ustaz Gunawan udah hadir hari ini. Ini Ustaz apa lagi yang dibawa? Iya, fotokopi Ustaz Jeffrey ya. Iya. Yang lain kira-kira ada yang nggak mau uang? Mau uang ya? Uang. Berapa uangnya? Berapa ikhlas? Sedikit aja ya ikhlasnya. 100.000 aja boleh. Ada yang mau mobil mau? Ya. Mobil apa maunya? Mau tahu Dek? Innova? Alfa? Oh iya boleh. Oke ya. Udah 7 ya? Ya. Ini ada Usman. Iya, ada 7 hadiah.
Ada gelas. Ada gelas. Mobil Alphard, yang pertama mobil Alphard. Ini ada uang 100.000 rupiah. Ada, iya, tiket umrah. Ya, tulisan tiket umrah ya. Ada kehadiran Ustadz Usoma. Ada wisata religi Labuan Haji. Ada juga rumah. Nggak ada kelas. Ya, rumah Yayasan Tahfidz. Ada rumah Yayasan Tahfidz. Ada wireless tower atau mangkok ada atau blok? Enggak, karena ada yang blok yang bisa tahan bakar. Saya mau bakar. Karena tadi kan cerita Abu Bakar ya. Iya. Nah, semuanya ini saya masukkan ke dalam amplop. Nggak nampak ya? Ini ada 7 amplop. Sambil nunggu ada yang nanya lagi. Kok mau nanya, silakan nanya terus, nggak apa-apa. Biar habis hadiahnya juga. Oke, 2 amplop. Tiga amplop. Ya. 1, 2, 3. 4 amplop. Ini tergantung ibu-ibu yang milihnya nanti. Hadiahnya nanti saya serahkan ke siapa nih? Ramai kali ibu-ibunya. Kalau dapat mobil Alphard, pegang kuncinya siapa nih? Dari BKMT nanti ya, perwakilan ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Iya, silakan sambil tanya Bu, silakan. Kalau kita masukin kan ke kulkas yang belum kita bersih ya. Iya, subhanallah. Bu apa Bu? Bu Rahmaniar. Silakan Bu, maju dulu Bu. Iya, ambil dulu. Hukumnya Ibu dapat bros. Iya, silakan Bu, ambil dulu bros dulu. Tolong ambilin, ambilin ntar saya. Iya. Bu Rahmaniar, pertanyaan yang bagus sekali. Iya.